Awal mula saya gabung di Rijaya itu sekitar tahun 2019 akhir, mulai fokus ya, betul-betul mulai fokus. Nah, sebetulnya saya background-nya itu bukan di dunia marketing, tapi di Rijaya juga kita tuh rutin ya untuk training, pendalaman PK, materi, terus kita juga diajarin tuh bagaimana cara berhitung dari sisi KPR ya, terus istilah-istilah properti, kita juga pokoknya banyak deh ilmu yang. Halo, saya dengan Welky, Marketing Rijaya Realty. Halo, saya dengan Devi dari Rijaya Realty. Saya masuk di Rijaya Realty kurang lebih di tahun 2018 awal. Tadinya sih aku diajak dari tim leader dari Rijaya. Nah, di situ saya ngerasain, wah, proyek-proyek Rijaya itu oke juga sih. Banyak juga teman-teman dari Rijaya yang kelihatannya, wah, jualannya gampang. Nah, setelah itu saya coba gabung di Rijaya Realty. Awalnya aku start itu jadi support marketing aja dulu. Karena kan memang aku sebelum gabung di Rijaya Realty itu masih ada job kerjaan utama. Nah, setelah itu saya bergabung di Rijaya Realty, aku masuk tim Bu Lilis. Setelah itu aku banyak mulai penjualan, akhirnya aku diangkat jadi tim leader. Termasuk aku ajak istri saya, Bu Depi, ikut di marketing properti. Kalau Bu Depi, awalnya gimana nih waktu di Rijaya? Awal mula saya gabung di Rijaya itu sekitar tahun 2019 akhir, mulai fokus ya, betul-betul mulai fokus. Nah, sebetulnya saya background-nya itu bukan di dunia marketing, tapi background saya itu di dunia accounting, jadi back office gitu. Cuma saat itu ada pandemi, akhirnya saya memutuskan coba untuk menekuni nih dunia sales marketing ini sebagai agent properti seperti itu. Karena kan waktu itu pandemi, terus kerja mulai WFH, terus ada pemotongan salary. Jadi saya pikir, wah, apa nih cara yang bisa saya lakuin gitu supaya dapat penghasilan tambahan seperti itu. Nah, saya gabunglah as a agent property di Rijaya Realty. Akhir 2019 tuh masih on off ya, karena masih separuh bekerja, tapi separuh menjadi agent. Baru betul-betul full itu terjun di 2020, kalau saya seperti itu. Nah, awal bergabung, ya thanks God, ternyata ada jalan ya di sini gitu. Makanya sampai hari ini ya terus fokus di agent properti, seperti itu sih. Proyek pertama yang kita berdua betul-betul pegang dan full support itu ada namanya Ciujung Indah Residence. Itu lokasinya di daerah Serang ya. Terus kita move ke Podomoro Tenjo, lalu kita di Cendana. Nah, itu sih momen-momen yang penjualan kita tuh betul-betul fantastis ya Pak. Padahal waktu itu kondisi sedang pandemi. Ya. Awalnya kita juga pesimis gitu. Ini bener nggak sih pandemi itu properti ada gairahnya nggak? Ternyata kita setelah terjun ke lapangan, wow, ternyata respon marketnya itu sangat-sangat luar biasa justru pada saat pandemi ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Welky boleh tambahin mungkin Pak. Nah, dulu yang sempat disinggung Bu Depi, kita start awal tuh di proyek-proyek yang justru bisa dibilang ya murah meriah lah. Jadi kita dulu jual rumah-rumah subsidi, tapi udah semi komersil. Jadi kita memang ada challenge tersendiri. Kita jual rumah tapi di ujung kota. Itu daerah Ciujung, mana jarak dari jalan utama ke kawasan proyek ini agak kecil, sempit, tapi kita bisa jual. Itu karena kita yakin, optimis. Disupport juga sama tim-tim marketing yang kerja keras. Jadi awalnya kita itu mulai dari teman-teman relasi dulu penjualan kita. Mulai dari saudara punya teman, teman punya teman. Akhirnya kita mulai banyak tuh penjualan 1, 2, 3, sampai puluhan per bulan. Nah, dari situ kita ngerasain tuh ternyata uang komisi dari properti lumayan ya Bu ya. Iya, bener banget. Ya, setelah itu kita ada tantangan lagi nih dari prinsipal kita. Suruh pegang proyek di daerah pusat kota.
kita pegang awalnya aku lupa nih. Ini Karawaci apa Podomoro ya dulu kita Bu setelah itu ya? Hampir barengan sih Pak. Barengan ya? Momennya hampir barengan tuh Karena Cendana. kedua proyek ini memang bersamaan launching ya pada saat itu ya. Pertengahan tahun kalau nggak salah ya, 2020 ya. Iya, pertengahan 2020. Seingat saya itu tahun 2020 pertengahan kita mulai start penjualan Podomoro Tenjo. Di situ kita lebih gila lagi penjualannya. Nah, kebetulan pada saat launching tim kan udah solid nih, udah banyak. Kita onset jaga project. Selain main iklan, kita juga jaga project atau jaga WI sana. Di situ bahkan teman-teman marketing kita yang baru join tuh yang bisa dibilang nggak ada pengalaman, minim pengalaman tentang properti. Tapi kita sebagai leader, kita nggak menyerah, kita tetap kita support, kita bimbing sampai mereka bisa siap terjun di lapangan untuk masalah proyek. Nah, puji Tuhan di sana banyak tim-tim yang baru join ke kita, wah penjualannya udah lumayan. Sedikit cerita ada yang baru start lulus sekolah, dia belum ada dana buat kuliah, akhirnya kita bimbing, kita arahin jual rumah Podomoro Tenjo, ya lumayan. Jadi mungkin dia karena semangat, antusias, mau dibimbing, dia penjualannya kalau nggak salah sebulan tuh bisa berapa? 8 ya, kalau nggak salah Bu ya? Iya, kurang lebih lah ya, ya, sekitar segitu. Nah, di situ dia ngerasain, wah kayaknya di properti juga lumayan gitu kan. Akhirnya tim kita mulai berkembang. Kita di Podomoro Tenjo itu bahkan dapat penghargaan ya Bu ya? Betul, kita top 4 agent ya, top penjualan. Ya. Jadi mungkin sedikit cerita ya Pak. Dulu tuh awal kita bangun tim tuh memang ibaratnya kita betul-betul mulai dari nol ya. Iya bener-bener nggak punya database, nggak ada koneksi sama sekali. Apalagi saya yang nggak pernah punya background marketing. Tapi ya ternyata kita bisa gitu loh jualan ya. Dan bahkan sampai mencapai top agent gitu. Itu yang ya kita nggak pernah pikirkan lah seperti itu. Tim-tim kita juga pada saat pandemi memang kita tiba-tiba kepikiran tuh, khususnya yang project Podomoro Tenjo ya Pak. Hari itu saya ingat banget tuh nggak ada yang mau pegang tuh ya leader-leader yang lain. Ya, nah karena tuh kondisinya masih hutan, nggak ada akses, masih jauh ke sana. Berapa jam ya Pak dulu ya? Kalau dari lokasi Karawaci kurang lebih kalau naik mobil 2 jam. Iya 2 jam. Terus nggak ada yang mau pegang, cuma kita berpikir gini, kita kan pada saat itu keterbatasan nih ya, belum punya modal nih ya Pak, bener nggak? Berangkat dari situ kita coba tuh cek lokasi. Nah ternyata feeling kita nih dapet nih, ini kayaknya bakal booming nih proyeknya, ya kan? Akhirnya ya udah tuh kita coba kumpulin tim dengan modal nekat, bener ya Pak Welki ya? Iya, kita nggak punya modal, ibaratnya buat ngiklan tuh belum bisa lah gitu, karena kita orang yang bener-bener mulai dari nol gitu. Nah ternyata berjalannya waktu kan orang agent-agent yang lain ini pada ngiklan nih ya, ya kan. Nah mereka kan nggak mau ke lokasi karena di sana masih terpencil banget lah ya, posisinya masih jauh dari pusat kota gitu. Jadi kita yang standby di sana, ya kita menikmati banget hasilnya gitu ya. Nah itu waktu itu kita sampai berapa? Ini 80 kalau nggak salah ya penjualannya. Rata-rata per bulan tuh paling dikit di kisaran 30, paling banyak di 100-an, hampir 120. Iya. Jadi kita itu ya mungkin ada sedikit batalan ya. Jadi nggak semua memang jadi penjualan, karena memang ada beberapa unit yang batal. Karena dulu sistemnya NUP ya. Jadi yang naik booking ya 80%-nya lah ya gitu. Jadi memang unik lah pada saat kita mulai cara bentuk timnya, gimana strategi jualnya ya kan. Kalau sekarang kan mungkin udah punya modal bisa ngiklan ya. Kalau dulu tuh benar-benar kita background-nya dari kita dan tim kita itu benar-benar background yang hampir bisa dibilang 85% nggak ada background properti ya Pak? Betul. Ya, hanya punya modal niat dan punya modal fokus konsisten, udah itu aja gitu. Nah kita mau belajar dan hasilnya ya ternyata luar biasa gitu. Mungkin sedikit tambahan, kenapa kita yakin mau pegang project di daerah sana, khususnya Podomoro Tenjo, karena kita tahu perkembangan apa yang bakal dibangun di sana. Ya. Di sana kan reputasi developer ya. Pertama mungkin nama besar Podomoro Tenjo ya kan, sekelas Podomoro Tenjo ya, Podomoro ya nggak mungkin lah nggak jualan ya kan. Mereka dengar Podomoro aja udah yakin mau beli.
Kedua, kita tahu perkembangan sana kan bakal ada nanti ada tol, terus dekat KRL juga, stasiun. Jadi banyak lah selling point yang kita tonjolin di sana. Mungkin nanti kita bisa share nih ya, dulu metode kita nih. Nanti Betul. kita kasih lihat deh di YouTube ya gimana Ya, tuh kita buat benar-benar. Ya, buat mungkin teman-teman mau gabung di Rijaya Realty, nanti kita kasih tahu kisi-kisinya gimana. Kita share Pak, waktu sejarah kita di Podomoro Tenjo Oh, tuh gitu. ya, Boleh, foto-fotonya. boleh. Siap, Nanti siap. kita kasih tahu tuh bahwa kita berjuangnya tuh dengan cara-cara seperti itu dan ternyata penjualannya Iya, fantastis ada ya Pak. hasilnya, Bu, ya. Betul. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih Pak nih Oh, ya? dari netizen nih ya. Gimana sih katanya tim Rijaya tuh bisa punya banyak penghargaan, bisa banyak jualan nih di banyak project tuh apa tuh strateginya Pak? Jadi kalau dibilang strategi apa sih yang diterapin di Rijaya, sebenarnya masing-masing agent properti itu banyak ya, banyak banget, bahkan hampir sama strateginya. Tapi biasanya yang Rijaya terapin tuh ada berbagai faktor ya, ada beberapa apa ya, beberapa cara lah ya. Jadi khusus Rijaya itu ada beberapa cara, termasuk pemantapan PK. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan memasarkan produk properti, kita harus tahu dulu nih produk kita yang menjual. Benar. Harus benar-benar tahu mantap PK-nya. Betul. Kedua, rajin di follow up. Jadi yang namanya marketing tuh jangan bosan-bosan buat follow up konsumen. Sampai diblokir ya Pak? Baiknya sampai diblokir betul sekali. Jadi kita benar-benar follow up terus konsumen sampai benar-benar kita ditolak mentah-mentah lah istilahnya. Kedua ya jangan malu lah. Nah yang namanya marketing ya kan, kalau ditolak sekali 2 kali itu anggap aja udah kayak sarapan makanan. Ketiga kalau kita punya budget buat ngiklan, cobalah beriklan. Ada berbagai macam platform ya. Coba aja, siapa tahu itu kan namanya hoki-hokian kalau iklan lebih ya. Ketiga, kalau kita misalnya ada proyek-proyek yang sunrise, yang baru launching, baru-baru istilahnya baru-baru keluar lah. Itu artinya kan proyek-proyek yang press lah. Nah, kalau mungkin di sana diterapin bisa jaga onsite, ya rajin-rajin aja ke proyek. Siapa tahu yang namanya rezeki, suka banyak bebek hanyut lah datang ke sana, kita bisa tawarkan. Mungkin Bu Devi ada yang bisa tambahin strategi apa yang Rijaya terapin? Nah, di Rijaya juga kita tuh rutin ya untuk training, pendalaman PK, materi, terus kita juga diajarin tuh bagaimana cara berhitung dari sisi KPR ya, Harus terus paham, istilah-istilah properti, kita juga pokoknya banyak deh ilmu yang kita bisa dapat gitu, karena di sini tuh kita sesama leader ataupun leader dengan timnya itu kita saling berbagi ilmu ya Pak, nggak pelit ilmu nih timnya yang di sini gitu. Jadi udah pasti buat yang newbie atau pemula nggak perlu takut, susah, nggak punya koneksi segala macam. Kita berdua nih bener-bener mulai dari tanpa koneksi, dari nol gitu. Tapi kita bisa karena apa? Yang penting mau belajar aja sih ya Pak. Betul. Buat marketing yang baru mau gabung nggak perlu punya background A, B, C, D, nggak perlu harus pinter dulu baru bergabung, nggak gitu. Karena di sini ya dilatih seperti itu sih. Sampai bisa ya Bu ya? Bener, sampai handal deh, sampai jadi agent properti yang handal gitu. Bahkan teman-teman marketing yang dulu join ke Rijaya Realty itu bahkan yang masih baru fresh graduate ya Bu ya? Jadi yang baru-baru mau kerja, coba kerja. Bahkan mereka bisa dibilang top penjualan. Betul. Penjualannya banyak di kantor kita. Yang tadi saya bilang, mereka nerapin strategi yang Rijaya terapin. Itu aja sih. Nih ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Gen Z nih kayaknya ya. Tolong dong kasih masukan dan saran nih buat Gen Z. Seberapa penting sih properti untuk mereka sekarang ini? Wajib nggak sih Gen Z sekarang tuh harus beli properti gitu Pak? Gen Z itu berarti usia-usia produktif ya, umur sekitar ya 20-an lah ya, 20 sampai 30-an lah ya. Sebenarnya ngambil properti di awal-awal itu sebenarnya investasi yang menggiurkan sih menurut saya. Karena yang namanya properti kan nggak ada istilah turun. Yep. Ya kan? Harganya tuh cenderung naik ya. Naik terus, apalagi di tempat-tempat yang bisa dibilang ya perkembangannya tuh bakal booming. Iya. Nah, menurut aku sih ya ketimbang kalian misalnya udah kerja, dapat salary, bingung nih mau investasi apa ya kan?
Atau ngopi-ngopi ya kan, anak Betul. sekarang ya sehari mesti nongkrong, mesti ngopi Habis 30.000 gajinya ya sebulan kan. ya. Iya, iya. Padahal 30.000 sehari itu udah bisa punya rumah ya Pak. Betul, buat Ya, asal-asal, udah iya. bisa buat ngangsu rumah loh guys, 30.000 sehari ya. Jadi ada masukan juga dari beberapa konsumen kita yang bisa dibilang anak-anak muda juga ya. Mereka tuh bisa beli properti karena dari menyisihkan uang-uang gaji mereka. Bahkan mereka nahan setahun 2 tahun tuh kelihatan tuh progres investasinya. Nah, even mereka mau jual lagi atau mau sewa pun dapat untungnya. Contoh dari beberapa proyek yang pernah kita jual tuh kayak termasuk Lipo Cendana Ibu ya. Mereka bahkan baru jalan ya nggak nyampe setahun. Mau di take over pun nilainya udah tinggi banget. Karena kemarin waktu kita launching di proyeknya Cendana Park, itu bahkan nggak banyak yang nggak dapat unit. Akhirnya dia si Genji ini ya kan coba iseng-iseng mau dilepas gitu kan, udah kelihatan nilai investasinya, untungnya. Masukku gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada planning buat investasi, coba deh di properti. Kalau kita investasi di otomotif, apapun elektronik, itu kalau misalnya kayak mobil turun dari showroom aja, kalau kita mau jual lagi itu udah harga sendiri. Tapi kalau rumah, kalau properti, tanah, itu nggak ada istilah turun. Semakin lama justru semakin naik. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Itu sih menurut saya. Iya, Kalau iya. Bu Devi mungkin ada yang mau tambahin tentang Mirip sih, sama sih. Cuma kan kayak Gen Z sekarang tuh lebih ke apa ya? Mereka tuh ngerasa gaya kalau invest di saham, Pak. Betul. Ya banyak banget tuh teman-teman Ya. kita yang Bisa. main saham. Itu sebenarnya nggak salah sih ya. Cuma kalau memang spare uangnya ada lebih dikit, itu bagus di properti ya Ya. Pak. Lebih Minim ibaratnya resiko lah ya. betul. Kalau saham tuh kan ada anjlok, Betul. sekali anjloknya bener-bener merah tuh ya. Ya kalau properti bebas itu ya. kan kecuali BU ya. Kalau ini kita ngomong konteks yang dalam kondisi normal, itu cenderung pasti harga properti itu naik. Yap. Udah gitu semenjak pandemi itu, kenapa sih properti bergairah? Justru properti itu momentum belinya adalah pada saat krisis. Karena apa? Suku bunganya turun ya kan. Mau KPR ya yang tadinya mungkin 12-13%, sekarang sampai 4%, 5% ya kan udah separuh ya. Udah gitu banyak kemudahan dari developer, dari peraturan perbankan. Terus sekarang juga pemerintah ada insentif PPN ya Pak, peraturan-peraturan pajak yang memudahkan lah gitu buat calon konsumen supaya bisa punya properti ya, bisa invest di bidang properti. Jadi manfaatkanlah momentum karena peraturan-peraturan atau suku bunga yang menguntungkan itu nggak setiap saat bisa terjadi ya kan, butuh momen-momen tertentu. Nah makanya momen sekarang ini dari semenjak pandemi itu sampai hari ini masih cukup bagus lah momennya untuk untuk membeli properti, untuk memiliki properti seperti itu. Iya. Jadi penting banget ya Gen Z ya untuk bisa punya properti ya. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak. Oke. Kalau mau join nih di Rijaya Realty, apa sih keunggulannya Rijaya dibanding agen properti yang lain nih Pak? Keunggulan, kalau dibilang keunggulan dengan agen lain sih sebenarnya plus minus lah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Cuman kalau kita di Rijaya Realty ini sistem kerjanya itu kayak kekeluargaan lah. Jadi kita membangun tim seperti keluarga. Jadi misalnya ada tim-tim kita yang nggak ngerti, kita bimbing dari nol sampai dia jago jualan. Kedua, kita untuk saat ini memang lagi fokusin di digital marketing. Nanti untuk tim-tim yang baru join, nanti ya pastinya kita support di digital. Kita main iklan, cara ngiklan, mau jadi tim kreator buat ngiklan bisa. Jadi kita lebih fokusnya untuk saat ini ya, tahun-tahun start di tahun kemarin 2024 sampai bulan April 2025 ini kita banyakin iklan sih. Karena memang nggak bisa dipungkiri kalau kita nggak bisa dibilang nggak gencar-gencaran di iklan, kita bakal kalah sih. Jadi memang untuk kalian yang mau join di Rijaya Realty, terus mau bergabung dengan tim kita, bisa langsung hubungi ya admin kita atau bisa langsung kontak bisa
Komen Komen ya, tulis komen komentar di- aja ya, ya. nanti komen aja atau DM kita, Langsung ada nanti linknya ya dia. Oke. nanti ada tim digital marketing kita yang akan hubungin gitu. Ya. Nah mungkin saya nambahin dikit ya, keunggulan di Rijaya Realty itu udah pasti yang semuanya bakal tanya ya, itu yang menjadi keunggulan kita itu adalah transparansi sih. Itu yang penting Pak. Betul. Terus komisi itu kita cepet gitu loh. Jadi ketika developer udah transfer nih ke Kalau bisa hari kantor, ini ya. nah jadi kita tuh nggak ada yang istilahnya delay komisi ya Pak. Betul. Bener ya. Nah itu kan yang penting tuh buat teman-teman agent nih ya kan. Itu yang penting karena nafas kita tuh kan dari komisi Dari ya. komisi. Udah gitu kita memang didampingin lah oleh senior-senior di Mentor. bidangnya. Iya, kita punya mentor. Prinsipal kita tuh udah puluhan tahun di dunia properti ya. Jadi udah pasti kita bisa serap ilmu banyak deh di sini. Nah, terus tadi yang Pak Welky bilang sistemnya kekeluargaan ya, dan gak pelit ilmu. Nah, itu yang mesti kalian cari karena mungkin di tempat lain ya, mungkin secara brandnya lebih besar ya Pak. Betul. Tapi justru kalau di brand besar itu biasanya kalian akan lebih sulit berkembang karena apa? Udah sibuk dengan masing-masing ya. Tapi kalau kita nih di Rijaya Realty kita benar-benar kekeluargaan, kita benar-benar diajarin dari A sampai Z ya, sampai kita tuh mahir lah di dunia properti. Jadi nggak perlu takut buat pemula seperti itu. Mungkin ini juga Bu, Apa? kantor kita bisa dibilang ya nyaman banget lah. Nah benar. Nyaman. Jadi kita memang siapin 3 lantai itu. Jadi lantai 1 kita siapin buat deal closer. Sebenarnya itu Ya. konsepnya ada kafe Ya. yang buat ngopi. Cuma kan lebih nyaman kalau kita undang konsumen, mau beli secondary ataupun primary, kita bisa undang langsung ke kantor kita. Yang di lantai 1 kita sengaja bikin konsep yang konsepnya kayak kafe. Jadi buat teman-teman kalian yang udah join nanti bisa bawa konsumen kalian untuk deal closing di kantor kita bisa. Nah, khusus lantai 2 kita seperti yang dilihat di belakang ada ruang meeting, ruang buat follow up. Jadi kita memang bikin konsepnya keren lah. Terus lantai ketiga kita bikin ruang administrasi atau ruang-ruang pemberkasan di sana. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari kantor agent properti, coba deh berkunjung ke kantor kita, bisa tanya-tanya dulu sebelum join ya kan. Mungkin dari Bu Depi, ada mau tambahin lagi? Udah Pak, tadi kan saya udah nambahin. Oke. Mungkin dari saya itu aja. Nah, jadi kita masuk nih Pak ke sesi terakhir dari podcast kita hari ini nih. Nah, sebelum kita tutup mungkin kita mau kasih tahu nih ya, kenapa sih kalian harus gabung di Rijaya Realty ya kan? Nah, salah satunya ya kita tuh kantor agent yang udah terbukti juga nih Pak, dapat banyak sekali penghargaan. Sebenarnya ini cuma yang on frame ya, nanti tim digital kita tuh akan kasih nih ya penghargaan-penghargaan lainnya yang kita Pegang-pegang. berhasil dapatkan gitu ya Pak dari penjualan tim marketing dari agent properti Rijaya Realty gitu. Betul. Nah, closing statementnya mungkin buat teman-teman yang mau bergabung sebagai agent properti di Rijaya Realty, nanti bisa lihat ya di deskripsi kita itu ada nomor telepon, kalian bisa hubungin ke sana dan langsung kontak aja ya Pak. Nanti Admin. ada tim admin kita yang akan bantu follow up kalian lebih lanjut. Betul. Juga buat yang lagi cari properti nih, daerah khususnya ya, daerah Jadetabek ya kan, kita tuh pegang beberapa project bagus gitu. Jadi nanti kita bisa kasih nasihat lah, kasih advice ya Pak. Betul. Mau budgetnya berapa, cicilannya yang berapa, terus cara bayar seperti apa, kita bisa nanti diskusi lebih lanjut Pokoknya dengan dibantu lah Bu ya. betul, dibantu lah nanti dengan saya Devi dan juga ada Pak Welky ataupun tim-tim yang lainnya juga ada beberapa leader di sini. Oke. Jadi mungkin sekian podcast kita hari ini. Ada tambahan dari Pak Welky mungkin? Belum. Oke, kalau gitu thank you ya yang udah Dadah, nonton, terima udah watching. kasih. Thank you, jangan lupa ya di komen, tinggalin komen, di like, subscribe ya, Dan share share ya, Oke. share ke teman-teman kalian semua. Oke, bye-bye. Dadah, terima kasih.